بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas hidayah, atas hidayah iman, atas hidayah Islam. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Kembali Syekh Zulkifli Zakaria mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat merujuk kembali, murajaah kembali kepada kajian ulama. Sekarang masalah ibadah, kajian ibadah masih tentang keseharian kita, yaitu kita bahas bolehkah seorang laki-laki melakukan buang air kecil sambil berdiri berdasarkan dasar syariah. Tentang ini kita pelajari 3 hadis. Pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man haddatsakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu." Siapa yang memberitakan kepada kalian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan buang air kecil sambil berdiri, fala tusaddiquhu, kata Aisyah, jangan kalian membenarkannya, jangan mempercayainya. Maka yabulu illa qa'idan. Tidak ada beliau melakukan buang air kecil kecuali sambil duduk. Jadi Aisyah melaporkan dia adalah bersama Nabi, serumah dengan Nabi, melaporkan Nabi cuma buang air kecil duduk. Hadis pertama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini berasal dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila sabatah qaum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan berhenti di tempat tumpukan milik masyarakat, tumpukan semacam tempat tumpukan sampah dan sebagainya. Fabala qa'iman. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Ini laporan dari Hudzaifah, berarti Hudzaifah melihat. Fatanahaitu, aku menjarak. Faqala, jadi setelah selesai Nabi manggil, udnu, mendekat kamu. Maka mendekat Hudzaifah. Fadanautu, saya pun mendekat. Hatta kumtu inda akibai, sampai saya berdiri di belakang kedua tumit beliau. Fatawadda, lalu beliau berwudu. Wa masaha ala khuffai, lalu beliau mengusap dalam berwudu tadi. Tiba giliran sepatu, beliau usap bagian luar. Hadis ini perbuatan Nabi dilaporkan oleh Hudzaifah di luar rumah. Kalau Aisyah berarti di rumah. Di rumah Nabi melaksanakan buang air kecil sambil duduk. Kata Aisyah, tidak pernah berdiri. Maka Aisyah mengatakan, jangan percayai kalau orang mengatakan beliau buang air kecil sambil berdiri. Hudzaifah melaporkan dia lihat di luar. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Abu Daud, berasal dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu. Katanya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kahai'ah darakah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, di tangan beliau ada suatu benda. Fawada'aha, beliau meletakkan benda tersebut. Thumma jalasa, kemudian beliau duduk. Khalfaha, di belakang, di balik benda tadi. Fabala ilaiha, dan beliau melaksanakan buang air kecil sambil duduk. Berarti di sini ada 3 hadis. Pertama, hadis laporan dari Aisyah, di rumah Nabi selalu duduk. Yang kedua, hadis laporan dari Hudzaifah, dia lihat sendiri Nabi kencing berdiri, buang air kecil berdiri. Yang ketiga, laporan dari Abdurrahman bin Hasanah, Nabi di luar, beliau duduk di balik sebuah benda, beliau buang air kecil sambil kondisi duduk.
Tadi saya katakan 3 hadis, kita lengkapi dengan 1 hadis lagi. Hadis ini dhaif. Ini pelengkap, cuma kata ulama nilainya dhaif. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, qala Umar pernah mengatakan, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abulu qa'iman. Saya pernah tampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya melaksanakan buang air kecil dalam kondisi berdiri. Faqala, lalu Nabi memanggil, ya Umar, wahai Umar, la tabul qa'iman, jangan kamu buang air kecil sambil berdiri. Lalu kata Umar, fama bultu qa'iman ba'du, setelah itu saya tidak pernah lagi buang air kecil berdiri. Tapi hadis ini adalah dhaif menurut ulama. Yang 3 tadi hadis sahih. Kesimpulan dari hadis ini menurut ulama, berdasarkan tinjauan makna dari hadis, jelas dari hadis ini kalimat-kalimat Aisyah mengatakan Nabi selalu kencing duduk. Dari hadis dari Udzaifah, dia melihat Nabi kencing buang air kecil berdiri. Abdurrahman bin Hasanah pernah duluan mengatakan Nabi dia lihat buang air kecil duduk di balik sebuah benda. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah sebagusnya buang air kecil dilakukan oleh seorang laki-laki dalam kondisi duduk. Sebagusnya dalam kondisi duduk. Dan ini sesuai dengan keseharian kita, lebih terjaga kebersihan, pakaian terbebas dari percikan, juga tidak banyak percikan lokasi yang kena dari buang air kecil, karena secara karakter buang air kecil kita adalah menembak. Yang kedua, boleh dalam hadis ini buang air kecil seorang laki-laki dalam kondisi berdiri, dan ini tentu dalam kajian dalam kondisi bebas dari percikan. Jadi hukumnya adalah boleh seorang laki-laki muslim buang air kecil ketika berdiri, tentunya ini di tempat yang tertutup, karena tidak boleh di tempat terbuka. Ada hadis lain larangan terbuka buang air kecil, tempat besar, bahkan ini penyebab azab kubur. Boleh seorang laki-laki muslim buang air kecil dalam kondisi berdiri, tapi lebih bagus dalam kondisi duduk. Maka sebagai rekomendasi bagi para kalangan membuat lokasi buang air kecil di masjid, alangkah bagus dibuat dalam kondisi duduk sebagai bentuk pembelajaran untuk lebih nyaman, lebih bersih. Namun sekiranya orang berdiri juga boleh, berarti lokasinya tertutup, bisa orang duduk, bisa orang berdiri, tapi lebih dianjurkan kepada duduk. Demikian kaum muslimin, semoga bermanfaat beberapa menit ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Sampai di sini saya Zulkifli Zakaria mundur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.